Namanya susuk mayat tadi. Dari namanya udah ada mayatnya. Ya syaratnya, si Sarmina ini harus memakan habis satu mayat, gengs. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai semuanya, selamat datang. Sesuai request kalian yang banyak minta, buat gue bawain lagi cerita-cerita yang seram-seram. Nah, di video Mr. Sing kali ini, gue akan menceritakan sebuah kisah yang gue baca-baca nih dari Mbah Ngesot. Assalamualaikum Mbah Ngesot, sehat Mbah? Ya pokoknya buat kalian nih, yang suka sama cerita-cerita serem, bisa lihat deh tuh kumpulannya cerita-cerita dari Mbah Ngesot. Dan kisah kali ini, gue anggap sangat menarik, karena gue sepenasaran itu juga, itu tentang susuk. Nah, fenomena susuk ini kan, kayaknya emang udah mendarah daging di Indonesia nih. Kalau di Korea sana pada mau cantik, ya pada perginya ke dokter operasi plastik. Nah kalau di sini mau cantik, perginya ke dukun buat masang susuk. Jailah mistis banget ya. Gue udah capek-capek skincarean tiap malam, walaupun udah ngantuk-ngantuk gitu rasanya. Udah mau tidur gitu, tapi tetap berjuang. Harus oles sana, oles sini, biar mukanya sedikit kayak manusia gitu kelihatannya. Lah ini orang-orang pada mau instan aja langsung pada pakai susuk. Kalian gak usah nanya skincare yang gue pakai apaan. Ya dari kapan tahu gue juga pakai produk-produknya dari Airin. Ya udah langsung aja kita langsung ke ceritanya. Cerita ini bermula dari seorang pembantu bernama Atia yang bekerja di sebuah rumah kuno yang hanya dihuni oleh seorang wanita bernama Sarmina. Dan Sarmina ini kondisinya cuma bisa terbaring aja di atas ranjang selama bertahun-tahun. Jadi kerjanya Atia itu yang ngerawat Sarmina aja. Soalnya anak-anak, cucu-cucu, serta cicit-cicitnya Sarmina itu nggak ada yang mengurus dia di rumah, gengs. Suatu hari nih, ada satu cicitnya bernama Farah yang datang menjenguk neneknya itu. Farah ini adalah satu-satunya dari pihak keluarga yang masih bisa dibilang peduli sama si Sarmina. Walaupun kondisi Sarmina ini kan cuma diem aja tuh, tiduran di kasur dan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Makan, minum, sampai buang air besar pun dilakukannya di atas tempat tidur. Pembantu yang merawat Sarmina ini juga udah gonta-ganti, gengs, karena pada nggak betah. Dan hanya si Atia nih, pembantu yang paling ramah bekerja di situ selama 5 tahun. Namun, saat si Farah tadi tuh datang ke rumah, tahu-tahu si Atia ini bilang minta resign. Nah, si Farah bingung dong. Waduh, kenapa? Jarang-jarang soalnya ada yang bisa betah sampai 5 tahun, tapi ini mau cabut. Akhirnya Farah nih coba ngebujuk biar Atia nih jangan resign lah. Udah, saya naikin aja gajinya 2 kali lipat ya. Tapi keputusan Atia ini kayaknya udah bulat, gak mau dia ditambahin gajinya. Si Farah ini jadi semakin bingung. Soalnya dia sendiri ini gak mungkin kan mengurus buyutnya itu karena setiap hari dia juga harus kerja. Sampai akhirnya si Farah ini nawarin lagi, ya udah 3 kali lipat saya naikin. Tapi tetap Atia nggak mau. Waktu ditanya sama si Farah, kenapa sih Mbak emang mau resign? Si Atia ini tau-tau kelihatan kayak cemas dan gak mau menjelaskan apa alasannya. Dia pokoknya cuma minta uang pesangon dan hari itu juga tanpa banyak basa-basi dia cabut untuk pamit. Lah kan itu kayak aneh banget ya. Kenapa tahu-tahu sifatnya jadi begitu? Padahal dia udah 5 tahun kerja di situ. Ya udah, tapi mau gimana lagi kan? Di dalam rumah, Farah akhirnya nengok nih ke dalam kamarnya buyutnya si Sarmina. Ya seperti biasa keadaannya lagi rebahan aja, lagi tiduran. Saat si Farah ini sedang memandangi kondisi buyutnya itu, tiba-tiba Sarmina seperti bersuara dan membuka matanya. Farah kira pampersnya itu udah penuh. Tapi pas dia meriksa bokong buyutnya, pampersnya masih kering kok. Dia terus nanya, "Bu, mau apa? Aus ya?" Akhirnya si Farah ini nyendokin kayak air ke mulutnya Sarmina. Tapi ternyata Sarmina nggak mau minum. Ditanya lagi, "Bu, lapar?" Di sini sih Farah mulai bingung. Sebenarnya apa nih yang sebenarnya diinginkan sama buyutnya itu? Soalnya yang ngerti ya biasanya cuma Atia yang emang biasa ngerawat. Akhirnya Farah nih memutuskan untuk menghubungi keluarga lainnya buat bantuin dong nih ngerawat nenek. Tapi semuanya nggak ada yang peduli, gengs. Malahan mereka nyuruh si Farah nih buat udah suntik mati aja tuh orang. Udah tua nggak mati-mati, nyusahin aja. Lo kan pada tega banget ya begitu. Makanya gue bilang tadi ini Farah satu-satunya dari pihak keluarga yang masih baik gitu, hatinya masih peduli. Tapi sebenarnya Farah di sini juga agak heran sih. Udah beberapa kali Sarmina ini dibawa ke rumah sakit, tetapi di rumah sakit tuh nggak bilang, maksudnya nggak ditemukan semacam penyakit apapun. Malahan karena cek ini itu, jadinya biaya rumah sakitnya malah makin membengkak. Sampai akhirnya ya udah Sarmina dirawat di rumah aja. Sekarang ini, gengs. Tahu-tahu pada saat itu si Farah ini mendengar ada suara gong dari ruangan samping di kamar Sarmina. Nah, di ruangan itu memang digunakan semacam gudang khusus untuk menyimpan barang-barang miliknya Sarmina zaman dulu, termasuk alat-alat dari musik ronggeng. Soalnya dulunya nih pekerjaan Sarmina itu memang penari ronggeng waktu masih muda. Nah, si Farah nih diam-diam langsung ngecek ke kamar sebelah sambil ngerasa heran banget, kok bisa ada gong bunyi sendiri padahal di rumah itu cuma ada mereka berdua. Perlahan-lahan Farah membuka pintu ruangan itu dan pas dilihat nggak ada siapa-siapa di sana. Cuman ada alat-alat dari musik ronggeng yang nggak pernah dibersihin dan berdebu banget. Hal itu membuat Farah ini lumayan takut ya.
ya. Tapi dia nggak mau mikir macam-macam lah. Balik deh tuh dia ke kamarnya Sarmina. Pas dia buka pintu, Farah nih kaget banget. Soalnya dia ngeliat neneknya nih, itu lagi di atas kasur dengan matanya melotot dan mulutnya terbuka kayak itu. Ya abisnya kan ini konteksnya si Sarmina udah bertahun-tahun terbaring doang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, boro-boro duduk, angkat kepala aja nggak bisa. Jadi dalam keadaan tersebut dia tahu-tahu duduk, ya kaget dong. Dan malesnya lagi nih, Sarmina nih ngomong, "Bunuh aku, susuk Maya." Farah bingung kan, apaan? Bo udah bisa duduk. Nanya tuh Farahnya nih sambil ketakutan. Tapi tahu-tahu ada suara orang yang mengetuk pintu dari luar. Anjir, siapa tuh? Ternyata itu saudara-saudaranya yang tadi ditelepon sama Farah emang sudah datang. Mereka kan emang dipaksa nih buat bantuin lah. Tapi sebenarnya si Farah nih meminta semuanya buat hadir untuk rembukan. Ini gimana enaknya nih, nenek diapain? Yang rawat siapa? Gitu-gitulah buat diskusi. Tapi yang ternyata datang cuma 3 orang aja, gengs. Mereka adalah Ningsih, Gion, sama yang namanya Rizal. Semuanya ini tiga-tiganya termasuk Farah itu cicitnya dari Sarmina. Jadi seumuran semua tuh. Farah ini langsung menyuruh mereka bertiga untuk melihat keadaan Sarmina tuh. Lihat tuh nenek tahu-tahu duduk. Di situ yang namanya Gion nih nanya, "Bo udah bisa duduk?" Sarmina tapi lagi-lagi jawabnya cuma, "Bunuh aku, susuk Maya." Begitu terus ngomongnya. Lalu yang namanya Ningsih nyeletuk, kalau sepertinya Mbok Sarmina nih sudah menderita lama dengan kondisinya nggak bisa ngapa-ngapain tuh selama bertahun-tahun, pasti ada yang nggak beres. Yang mana mereka nih bertujuan gimana caranya agar bisa mengakhiri penderitaan dari Sarmina. Sampai sini sih bilang, ya udah kita bunuh aja. Tapi kan ya kali gila lu, masa nenek lu sendiri mau dibunuh? Si Farah kan langsung kayak ada gila-gilanya lu. Tapi memang si Sarmina ini terus ngomong, "Bunuh aku, susuk mayat." Di situ Ningsih nih jadinya ngotot. Kalau kayak mau sampai kapan mereka nih harus ngurusin si Sarmina, yang mana udah dalam keadaan kayak gitu nggak mati-mati. Jangan-jangan nih Sarmina punya ilmu hitam jadi matinya susah. Tapi kan di awalnya nih Farah maksudnya ngumpulin mereka itu buat sama-sama cari solusi, bukan solusinya bikin mati si Sarmina. Namun yang namanya Gion sama Rizal tuh sepertinya lebih ke tim Ningsih nih, karena dasarnya ya emang mereka nggak peduli. Yang peduli kan cuma si Farah doang tuh. Akhirnya mereka semua ini berdiskusi untuk gimana caranya membunuh Sarmina tapi dengan cara yang tidak menyakitkan, dengan maksudnya mengakhiri penderitanya Sarmina. Karena terus-terusan dia bilang, "Bunuh aku." Percakapan mulai dimulai kayak, apa dicekek aja ya? Atau dibekap pakai bantal? Apa diracun? Jadi kayak absurd banget ya diskusinya tuh. Sampainya akhirnya mereka nih berpikir, kasih obat tidur aja. Abis itu kita cekokin sianida kalau udah tidur. Semua mengangguk kecuali si Farah. Yang mana Farah nih jadinya nangis karena dia tetap nggak tega. Namun akhirnya mereka melakukan keputusan dari 3 orang ini, di mana Sarmina akan diracun menggunakan sianida. Rizal di situ bertugas untuk pergi untuk mencari obat tidur dan sianida, dan setelah 1 jam kemudian dia kembali dengan membawa itu semua. Anehnya, setelah dikasih nih obat tidurnya tuh pertama dicekokin ke Sarmina, neneknya itu tetap aja duduk sambil melotot dan bilang, "Bunuh aku, susuk mayat." Begitu, gengs. Jadi itu nggak ada tanda-tanda reaksi dari obat tidur. Si Sarminanya tuh malah kayak abis minum kopi, matanya melotot seger banget. Akhirnya ya udah deh, cekokin aja langsung itu cyanidanya. Setelah ditunggu beberapa menit, sama aja, gengs, Sarmina masih gitu-gitu aja, masih duduk sambil melotot. Yalah, lagian kalau bener tuh repot-repot sih pakai susuk. Hari gini mah kalau mau glowing, mau bagus gitu mukanya, udah pakai skincare airin aja. Tinggal pakai Radiant serumnya, sama ada yang baru nih. Wah, berasa langsung cakep nih, kulit langsung kenyal, berasa kayak pakai susuk. Tapi nanti jelasinnya kita kelarin dulu aja ceritanya. Nah ini tuh para cicitnya jadi pada heran dong, kok neneknya kebal banget dibius, dicekokin sianida kayak debus. Dari situ mereka nih akhirnya jadi yakin kalau ada yang nggak wajar nih. Ya bayangin aja sampai dicekokin sianida kagak ngaruh juga. Akhirnya mereka mencoba mencari cara lain, yaitu menggantung tubuhnya Sarmina. Mohon maaf, ini ceritanya jadi serem banget ya. Jadi mau bunuh-bunuhin nenek sendiri ini bagaimana sih? Tapi usaha pembunuhannya tuh nggak bisa-bisa. Nah, Rizal ini akhirnya mengkaitkan sebuah tali di atas plafon kamar. Sementara namanya Gion menyiapkan 3 buah kursi untuk menaikkan tubuhnya Sarmina. Setelah semuanya siap, Rizal sama Gion ini yang cowok-cowok menggotong tubuh neneknya itu. Dan Ningsih yang menahan kursinya. Pokoknya Sarmina ini berhasil untuk digantung. Tubuhnya tuh diam aja, nggak meronta sama sekali. Kakinya juga tenang melayang di atas lantai, dan kedua matanya tetap melotot. Setelah ditunggu 1 jam digantung tuh, Rizal dan Gion menurunkan tubuhnya Sarmina. Mereka memeriksa detuk jantung dan denyut nadi untuk memastikan kalau neneknya udah nggak ada. Dan benar aja, Sarmina telah tiada. Setelah membuat neneknya ini meninggal dunia, tadinya mereka mau langsung mengubur jasadnya Sarmina. Tetapi Farah nih ingin ada pengajian dulu lah biar lebih etis. Ya udah, akhirnya semua setuju-setuju aja. Dan Farah langsung bergegas ke rumah Pak RT bernama Pak Sudarjo untuk bilang kalau neneknya udah nggak ada. Sebenarnya di situ Pak Sudarjo juga cukup kaget nih, karena dia juga tahu kalau keadaan Sarmina ini udah bertahun-tahun cuman bisa terbaring tapi nggak mati-mati. Akhirnya kabar duka ini diumumkan ke warga sekitar. Malam itu juga, warga akhirnya berkumpul di rumah Sarmina untuk semacam tahlilan dan
baca-baca Yasin. Ketika sedang dibacakan doa, tahu-tahu lengan Sarmina yang udah ditata untuk kayak sedekap gini, tiba-tiba jatuh ke lantai. Semua kaget dan pada istighfar. Sama Farah tangannya dibenerin lagi sambil itu bilang, tenang bapak-bapak, ini tuh hal biasa. Mungkin urat syarafnya masih bereaksi. Ya udah, akhirnya Pak Sudarjo kembali melanjutkan lantunan doa. Tapi lagi-lagi lengannya Sarmina jatuh lagi. Dibetulin lagi posisinya sama Farah. Tapi di sini warga udah mulai ketakutan nih. Mereka nggak berani untuk menatap jenazah si Sarmina. Gak lama kemudian terdengar suara gong di pukul dari ruangan atas tempat nyimpan alat musik tadi. Hal itu membuat semua orang di sini teriak kaget dong pastinya. Dan saat itu juga jenazah Sarmina itu toto bangun dan terbang sambil ketawa-ketawa keluar dari rumah terus hilang, guys. Nah, bayangin kalian di situasi kayak gitu. Ya semuanya langsung lari kocar-kacir. Apalagi mereka yang dengar suara ketawanya nih. Itu kayaknya bakal jadi trauma denger itu. Amit-amit deh. Semenjak kejadian tersebut, jenazah Sarmina ini nggak pernah ditemukan, gengs. Jadi udah hilang gitu aja. Dan rumahnya juga otomatis dicap angker sama masyarakat. Dan banyak orang yang mengaku sering mendengar suara Sarmina tertawa nih tiap malam kalau lewat rumah itu. Farah sendiri ini juga udah mencoba untuk menjual rumah dari neneknya, tapi yang nggak ada yang minat untuk beli. Para cicitnya ini akhirnya mencoba untuk mencari tahu, kayak sebenarnya apa yang terjadi pada si Sarmina. Kenapa neneknya itu sulit meninggal? Dan sekali udah mati, hidup lagi, hilang pula. Setelah ditelusuri, ternyata diketahui kalau profesi dari Sarmina ini dulunya itu kan adalah penari ronggeng. Makanya tuh banyak kan alat musik ronggeng, termasuk gong yang ada di dalam rumahnya. Dan ternyata dulunya nih wajahnya si Sarmina itu beda total sama yang keluarganya tahu. Bedanya pokoknya sebeda-bedanya lah, kayak orang operasi. Dulu tuh mukanya tuh jelek banget, gengs. Jadinya semua orang ini suka ngejek dia dan menjadi bahan bulian lah. Tapi ibu kandungnya Sarmina ini merupakan penari ronggeng yang cantik. Jadinya orang-orang tuh suka banding-bandingin, malah ngatain kayak ibunya cantik kok anaknya jelek. Dan Sarmina ini memang punya cita-cita kayak ibunya, dia mau jadi penari ronggeng. Sampai akhirnya dia gede, walaupun dia ini bisa nari ya, karena sering lihat ibunya kerja dan emang diajarin juga sama ibunya, tapi yang nggak ada yang mau memperkerjakannya sebagai penari ronggeng. Perihal wajahnya yang tidak cantik itu. Dan cita-citanya ini pun semakin tenggelam saat ibunya ini tiada. Sampai Sarmina akhirnya terpaksa menjadi tukang pijat untuk bisa bertahan hidup. Sampai suatu hari ada seseorang bernama Sadiman yang menawarinya untuk memakai susuk mayat demi bisa membuat Sarmina ini terlihat cantik biar dia bisa jadi penari ronggeng. Ini pokoknya cerita itu panjang banget, geng. Kalau kalian mau baca lengkapnya, langsung baca aja di Mbak Ngesot. Yang intinya, keadaan ini tuh membuat si Sarmina memutuskan untuk memakai si susuk mayat tadi. Tetapi kalau susuk biasa yang biasa kita tahu nih, yang katanya orang-orang tuh cocok susuk make, itu kan biasanya orangnya normal-normal aja, tetapi tidak begitu cantik, sehingga saat dia memakai susuk, auranya tuh keluar dan kayak tambah bersinar jadi bisa memikat banyak orang. Sedangkan di sini kan kondisinya Sarmina itu bisa dikatakan ya cacat lah. Jadi dia membutuhkan suatu susuk yang lebih kuat dan ekstrim. Namanya susuk mayat tadi. Dari namanya udah ada mayatnya. Ya syaratnya si Sarmina ini harus memakan habis satu mayat, geng. Jadi itu ada adegan di mana si Sarmina selama beberapa minggu gerogotin mayat orang sampai habis, sampai cuma sisa tulang-tulangnya doang. Jadi dia nih nyicil, minggu ini misalkan kepalanya habisin, minggu besok bagian tangannya. Yang semua itu dia cincang-cincang kecil-kecil biar bisa ketelen. Lah gua mau muntah nih jadinya. Ini kenapa horor berbau-bau kriminal begini sih jadinya? Sampai akhirnya mayatnya tuh udah habis. Bener aja loh. Sarmina nih tahu-tahu menjelma menjadi sosok wanita yang cantik. Bibirnya tipis, wajahnya putih, matanya bagus, dan rambutnya hitam lega mengkilat. Karena ini jatuhnya kayak beda orang ya. Sarmina ini akhirnya mengganti namanya dengan nama panggung bernama Nini Bogem. Gak tahu kenapa namanya begitu. Tetapi yang jelas, dia ini berhasil menjadi penari ronggeng yang paling terkenal di daerahnya. Sampai akhirnya dia menikah, punya anak, punya cucu, punya cicit. Ya diantaranya si Farah dan 3 orang tadi tuh. Hingga pada suatu hari akhirnya dia jatuh sakit dan mengalami sekarat yang berkepanjangan. Jadi nggak mati-mati tuh. Karena susuk mayat itulah yang membuatnya memang susah untuk mati. Dan tidak ada yang tahu cara untuk mengeluarkan susuk tersebut. So itu tadi cerita tentang seseorang yang memakai susuk mayat biar dia bisa jadi cakep, tapi matinya jadi susah. Sampai udah mati ya hidup lagi tuh. Mana harus pakai adegan makan daging orang, daging mayat, kan malas banget. Daripada repot-repot begitu, mending kayak gue aja nih pakai produknya Airin. Biasa kan dari dulu kalian tahu nih udah lama ngikutin, gue selalu pakai Radiant serumnya. Udah sekitar 6 bulan lah gue pakai. Kemarin pas gue mau order lagi karena yang ini tuh udah habis, nih udah nggak ada isinya, udah nggak bisa dipump, gue sekalian konsultasi online sama beauty konsultannya Airin. Katanya ini ada produk tambahan yang bagus banget. Nama produk itu tuh Essence Advance yang berfungsi untuk menutrisi dan melembabkan kulit, jadi semacam kayak buat antioksidan gitu. Ya gue nurut-nurut aja soalnya kan gue emang cocok nih sampai repurchase lagi produk-produknya Airin. Jadi semua ini nih dipakai kalau mau bobo malam aja. Urutannya tuh biasanya gue ya cuci muka pakai sabun cuci muka. Terus kalau udah ya apply aja Radiant serumnya ini. Kayak biasa, kayak
Langsung di tap-tap aja gitu. Dan setelah itu baru pakai essence-nya. Ini juga pakainya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Cukup satu pump, terus di tap-tap ke seluruh muka. Udah beres, nggak pakai ribet. Hasilnya nih udah sekitar 2 mingguan gue pakai perpaduan antara Radiant Serum sama Essence-nya. Itu hasilnya 11-12 geng, kayak orang pakai susu. Kulitnya jadi kenyal banget. Terus mungkin karena ini kulitnya sehat ya, kelihatannya tuh jadi lebih cerah. Beneran deh, kalian selalu nanyain gue skincare-nya apaan. Cobain dua Holy Grail ini, si Radiant Serum sama Essence-nya dari Irene Beauty Care. Harganya pokoknya affordable banget, gengs. Dan pastinya udah ada BPOM-nya sama sertifikat halal. Jadinya nggak usah takut kalian. Kalau perlu kalian konsultasi online aja dulu buat nanya-nanya nih kayak gua. Kalau bingung mah kita harus nanya kan. Pokoknya linknya gua kasih di bawah ya biar gampang. Thank you semua yang nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih karena udah support channel ini, juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotarivan. Sampai jumpa di kasus interesting selanjutnya. Dadah.